Jangan-jangan uang itu kebanyakan di sana loh. Ya kan? Betul, Pak. Makanya kan nama saya kan ada di Departemen Luar Negerinya Amerika kan. Nama saya itu tertulis tuh, ya. Namanya Muhammad KC dan saya waktu itu Pak Bahar yang nunjukin ke saya kalau nggak salah ya. Pak Bahar yang kasih. Tapi kalau menurut saya itu bullshit Pak Paul. Nyatanya pembangunan gereja dipersulit segala macam Loh, ini kok nggak ada suara. itu sengaja ditimbulkan supaya dananya cair. Jangan-jangan itu memang sengaja ditimbulkan itu. Bukannya ini kelihatannya ini yang Belvania ini yang. Jadi para masa bergerak itu didanai. Dananya dari USAID ini. Saya sampai tapi nggak apa-apa. Yang lain kalau mau ini ya boleh ya. Yang lain boleh ya sambil ini. Kalau nggak Ompong terus bicara nggak apa-apa Ompong. Ya, topiknya kan kebetulan kan mungkin teman-teman di Eropa lah yang lebih paham situasi di sana kan. Bu Dora tadi sudah cerita, ya mungkin teman-teman di grup yang ini ya di Zoom yang tinggal di Eropa di negaranya masing-masing bisa lebih ini. Kalau saya sih pengamatannya tetap kaitannya dengan Timur Tengah, Pak Paul, gitu, dengan geopolitik. Nah, ini yang berpengaruh ke Eropa sekarang, geopolitik dan perang di Timur Tengah ini yang mempengaruhi. Ditambah lagi Trump ini kan sekarang ini berasa banget, Pak. Itu bantuan luar negeri dari USAID itu di stop. Jadi semua program-program yang ada di Konoha itu, terutama program yang berkaitan dengan kesehatan, wah, mati semua, Pak. Mati semua. Berhenti semua. Akhirnya Terutama penanggulangan ya? Waktu itu saya bahas itu, si ahli itu siapa itu cuma muter-muter doang. Dampak yang paling berasa apa tuh Omong di Indonesia tuh? Jadi ternyata begini, Pak Paul. Jadi itu masalah HIV, terus penanggulangan penyakit menular, kesehatan, gizi buruk. Itu semua kan sebenarnya yang banyak bekerja itu kan orang-orang dari USAID, Pak. Jadi USAID ini kan ngerekrut pegawai-pegawai orang-orang Indonesia yang lokal ini ya untuk bekerja. Nah, mereka ini baru mulai inilah ya di kontrak tahun ini kan. Terus kemudian tiba-tiba Trump memutuskan ini USAID membekukan itu pegawai-pegawai yang sudah sempat interview ikut prosesnya kan banyak itu, Pak. Itu langsung terhenti padahal mereka udah ngontrak rumah, udah cari kos, mungkin di daerah-daerah tempat mereka nanti akan bertugas gitu, Pak Paul. Langsung, Pak, pulang semua itu. Bahkan ada yang nggak bisa pulang. Karena apa? Karena ya dia udah keluar duit banyak, tapi nggak jadi kerja, nggak jadi terima gaji gitu ceritanya, Pak Paul. Yang ngedan lah, ilegal. Nah, itu dia. Jadi artinya begini, selama ini kan orang kan selalu mengolok-olok Amerika. Amerika ini begini, begitu, begini. Begitu Amerika stop semua bantuan untuk untuk kesehatan, untuk inilah ya, misalkan USAID, ya dia stop. Kemudian untuk juga WHO, dia 60% dana WHO itu kan dari Amerika, 40% dari negara-negara yang lain termasuk Tiongkok dan ya negara-negara besar lain. Tapi yang menikmati mereka negara-negara yang kayak Cina, Rusia dan lain-lain ini, negara-negara Timur Tengah. Nah, kadang-kadang ini terutama ya kasus Israel ini ya. Mereka ini berbuat sesuatu yang akhirnya misalnya mendiskreditkan pemerintah Amerika yang sudah keluar uang banyak dalam berbagai kebijakan luar negerinya Amerika gitu. Jadi pertimbangannya Amerika ini udah keluar dana banyak, sementara apa yang dikeluarkan itu tidak mendukung tidak mendukung politik luar negerinya Amerika. Sebenarnya kan bantuan USAID ini tahun 1950-an akhir kan dikeluarkan, ya waktu itu era Perang Dingin. Tujuannya kan sebenarnya supaya mengimbangi pengaruh komunis pada waktu itu, Uni Soviet. Jadi ini dikeluarkan terutama di negara-negara berkembang, di Asia Timur, di Afrika, di Asia Selatan, di Asia Tenggara. Tujuannya untuk mengimbangi pengaruh komunis ini. Tetapi yang terjadi sekarang, ya bantuan sudah dikeluarkan,
tetapi nama Amerika, citra Amerika di mata orang-orang, ya kembali lagi Pak, orang-orang ideologinya Helel Ben Sahar ini membuat mata Amerika itu buruk tetap di mata dunia kan gitu kan. Terutama kalau bicara yang berkaitan dengan Israel kan gitu kan. Ya lama-lama mungkin Trump juga mungkin frustrasi dia. Ya udah, saya stop aja pikirnya. Nah, kemudian di Dewan HAM PBB juga sama Pak Paul. Amerika keluar, artinya apa? Itu UNRWA segala macam lembaga-lembaga UNHCR itu ya stop pembiayaannya Pak Paul gitu. Selesai udah gitu. Loh, tapi dampaknya buat negara Indonesia-nya apa, Pak? Maksudnya apakah USA itu tuh dikirim negara-negara Indonesia? Ada Pak, banyak Pak. Itu banyak program-program penanggulangan penyakit menular, penanggulangan HIV, penanggulangan COVID kemarin itu pakai ya gini, pemerintah daerah itu punya program, tapi sebenarnya mereka nebeng dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh USAID, Pak, gitu. Jadi istilahnya programnya pemerintah daerah itu sebenarnya tertolong bukan karena uang dari anggaran dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tetapi dana yang dikeluarkan oleh USAID ini, Pak Paul, gitu. Kok gede itu, Pak Paul? Makanya sekarang jadi mandek semua ini. Jangan-jangan juga beberapa perusahaan farmasi Indonesia dapat USAID juga kali. Ya sudah pasti lah Pak kalau itu. Obat generik itu jangan-jangan juga dapat. Udah pasti Pak kalau soal itu. Kalau itu bagaimana penyaluran obat, penyaluran ya obat generik itu, BPJS segala itu, jangan-jangan dapat dari USAID juga tuh. Dapat Pak Paul, pekerja paling banyak. Ya Pak, minggu lalu nggak ikut ya. Kita ada orang satu cewek itu pegawai dapat duit dari USA. Oh, yang si siapa itu yang dulu Ibu Lisa itu, Ibu Lisa. Nah, atau apa tuh namanya? Oke, lanjut ada Pak Andi nih. Silakan Pak Andi, lanjut. Enggak, kan yang namanya Sabrina atau apa itu? Ya Lisa, itu aslinya Ibu Lisa. Itu orang lama kita sering kumpul di sini. Cuman dulu kan sering ribut sama Hendro Virleso itu Ibu Lisa itu ya ampun ya. Iya, iya. Karena dia dulu kan nggak suka sama Jokowi dia itu kan dulu kan. Iya, dia banyak ikut aktif di kegiatan-kegiatan ini Pak. Program pendidikan, kesehatan, dia banyak itu. Kelihatannya dia mungkin pernah jadi sukarelawannya USAID atau apalah lembaga-lembaga LSM luar gitu. Dia bukan yang orang yang mengerti dalam-dalamnya USAID. Saya ikuti, saya dengerin kok. Saya kan sambil nyetir mobil kalau nggak salah sambil bagi-bagi nasi kalau nggak salah waktu itu ya. Tapi enggak, itu masih jauh itu kan, sekalian kan bilang, oh ya Ibu Lisa, coba saja kamu daftar kan gitu, Pak Andi bilang kan, kamu daftar ini begini diajari. Tapi dia itu bukan pengambil keputusan Pak, dia itu juga salah satu aktivis aja. Cuman orang lapangan biasa Pak Paul. Orang lapangan, nah justru kan yang dia kemarin mengeluh itu kan dia sebagai orang lapangan kan ya nggak bisa apa-apa. Nah, kalau disarankan untuk langsung direct ke embassy nggak bakal bisa Pak. Proyek kamu apa? Maksudnya kan dia kena PHK juga Pak Paul maksudnya. Oh dia kena, oh iya, kalau iya kena imbasnya kan dia bilang kena imbasnya. Cuman pertanyaannya ini ya, buat negara Indonesia, USA ini berhenti ini berdampak nggak? Karena kan gini nih, saya kok yakin saya tuh sempat baca, tetapi saya cari lagi tadi nggak ada. USA itu dikirim loh berupa uang loh untuk dana penelitian di negara-negara berkembang. Nah terus pasti kalau Indonesia kan duitnya apa dikemanain ya kan? Indonesia kan udah biasa tuh, duitnya apa dikemanain. Tapi kalau ada bencana itu bantuannya itu barang bukan duit lagi, kayak macam beras. Itu tempoh hari waktu tsunami Aceh itu lihat aja beras-berasnya. Ya, semua tulisannya ya. USAID semua. Padahal mereka benci sama kita orang. Apakah obat generik ya BPJS itu jangan-jangan dana dari USAID itu yang sebenarnya buat dana penelitian apa dialihkan ke sana. Itu kan yang kecurigaan saya kan itu apa saya terlalu jauh ya. Tapi menurut saya mengapa bisa terus Indonesia jadi gelisah gitu loh, heboh kan kemarin kan, terus sampai peneliti, tapi itu muter-muter. Rupanya kan sesuatu yang kita ucapkan itu loh, ada sesuatu yang para peneliti ini mau ngomong tapi nggak berani gitu loh. Soalnya kenapa? Itu banyak program-program yang udah diprogramkan, duitnya udah dialokasi duit-duitnya, tapi yang masih Trump kan di stok langsung, mendadak jedrek. Biarpun duitnya dialokasi sampai tahun 2027,
Tapi kan nggak masuk duitnya. Nah itu problem. Betul tuh Pak Andi, betul banget yang kata Pak Andi itu. Itu yang terjadi. Dan yang kedua jangan dilupakan, USA itu dikorup Pak. Bukan hanya di Konoha aja, di hampir di seluruh belahan dunia. Ada yang sekian persen masuk, ada yang 30% udah bocor gitu. Ya, Dikorup tapi kan Pak, sekarang- itu makanya sekarang Trump ceritanya nggak kan- suka di situ. Makanya, sekarang kan Demokrat juga banyak ngomong, mereka protes-protes katanya. Tapi kenyataannya dibuka bukunya, masih ada duit untuk ganti seks itu di mana di Somalia atau apa orang transgender, terus bagi-bagi apa. Jadi nothing to do sama kesehatan sama kemakmuran orang-orang miskin maksudnya. Jadi ya di abuse juga, makanya udah deh ubarin aja, Trump bilang gitu. Nah, sekarang ini lagi menyerang Department of Education kan, Departemen Pendidikan lagi diserang sekarang. Ya kan, masa Amerika ini ranking nomor 40, dulu ranking 27, sekarang tambah mundur lagi, ranking 40 di dunia soal pendidikan. Padahal katanya pengeluaran duit per anak itu paling tinggi di seluruh dunia. Ya kan lucu. Makanya ini ada apa ini? Ada yang nggak beres, ada korupsi lah, biasa lah. Di sini pun juga ada korupsi. Itu. Ada Pak. Jadi program-program itu disusun seperti tadi kata Pak Andi, udah untuk mungkin setahun atau 2 tahun ke depan. Tinggal nunggu dananya turun. Begitu di stop, akhirnya apa? Ya nggak jalan semuanya Pak. Nah jadi selama ini sebetulnya mungkin pemerintahnya bukan pakai dana dari pemerintah, dana dari USA, tapi diakuin sebagai programnya pemerintah. Takutnya begitu gitu. Nah itulah yang terjadi sekarang ini Pak. Jadi begitu ini stop, ya udah. Kita nggak tahu ini ke depan ini gimana ini. Ini kan baru awal-awal kan, tapi udah berasa langsung dampaknya. Jadi yang saya tahu, USAID itu di Indonesia bukan ngurusin kayak ngasih makan. Nah, nih, kalau dari Wikipedia nih, malah untuk salah satunya nih ya, selain untuk kesehatan ya, tapi nih, untuk mengurangi ancaman konflik dan krisis Indonesia terkait dengan kekerasan etnis dan agama. Jangan-jangan itu ya, kekerasan etnis dan agama itu memang ditimbulkan untuk dapat pendanaan dari sini. Ya, menyediakan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi dan korban bencana alam. Yang berikutnya tadi yang Pak Andi ngomong, aktivitas memberikan sektor kesehatan ini kan tadi ya kan yang tapi saya lagi ini loh, mengurangi ancaman konflik dan krisis di Indonesia berkaitan dengan kekerasan etnis dan agama ini. Jangan-jangan uang itu kebanyakan di sana loh. Ya kan? Betul, Pak. Makanya kan nama saya kan ada di Departemen Luar Negerinya Amerika kan. Nama saya itu tertulis tuh, ya. Namanya Muhammad Kacé dan saya. Waktu itu Pak Bahar yang nunjukin ke saya kalau nggak salah ya. Pak Bahar yang kasih. Tapi kalau menurut saya itu bullshit Pak Paul. Nyatanya pembangunan gereja dipersulit segala macam ini kok nggak ada suara. Itu sengaja ditimbulkan supaya dananya cair. Jangan-jangan itu memang sengaja ditimbulkan itu. Makanya ini kelihatannya ini yang Belvania ini yang. Jadi para masa bergerak itu didanai. Dananya dari USAID ini. Jadi disalahgunakan, kurang ajar juga ya. Menurut saya loh. Karena masa ini kan datangnya kan bukan misalnya nih penolakan gereja GKI Yasmin. Yang nolak bukan rakyat di perumahan Yasmin itu loh. Orang dari entah berantah dari mana. Semua penolakan pembangunan gereja yang menolak itu orang dari luar daerah itu loh. Nggak mungkin orang Betul, itu Pak, datang betul. dibayar, nggak mungkin ketokan titik saya, nggak mungkin orang itu gratisan, dibayar. Nah yang bayar siapa? Ya pasti kan pemerintah atau oknum tertentu yang pegang dana USAID ini. Makanya kan kemarin si pakar-pakar itu apa dampak pemotongan apa USAID itu? Semuanya kan pada au semua kan, nggak jelas. Kalau menurut saya ini kan besar dana ini nih, mengurangi ancaman konflik dan krisis di Indonesia. Ya selain ini kesehatan juga ada nih kan. Kalau dari sejarahnya kan dari tahun 70 ya kan. Bikin bandara internasional, konsorsium Kanada untuk bikin apa nih? 78 bikin Tahun 70-an itu teknologi dan antropologi, tapi kan di cancel kan nggak jadi. Ya kan? Tahun 70-an itu loh urusan KB. Gua berencana itu kan
Ya kalau urusan KB USAID-nya nggak dipakai, malah tambah banyak kan penduduk Indonesia itu kok KB-nya gagal kok. Dulu berhasil zaman Soeharto, tapi ini sekarang kan gagal. Meledak kan penduduk Indonesia kan cepat sekali kan. Itu loh, apa, child development, vaksinasi, itu gitu-gitu kali duitnya dipakai. Gagal, vaksin juga gagal Indonesia. Ini ada Pelvania nih, Pelvania silakan. Halo. Ya, Halo, ini Pak. Pelvania itu ibu Lisa ya. Enggak,